Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sebentar ini saya full screen dulu. Oke, setelah tadi kita sudah jelaskan ya beberapa definisi mengenai ekonometrika, bahwa ekonometrika itu disusun berdasarkan 3 teori, 3 ilmu, yaitu ilmu ekonomi, ilmu statistik, dan ilmu matematik. Di sini ada judul cover hubungan antar disiplin ilmu di dalam ekonometrika, yaitu ekonomi, matematika, dan statistika. Untuk ilmu ekonomi, ya, contohnya di sini adalah hubungan kualitatif antara permintaan barang atau D, ya, demand, merupakan fungsi negatif dari harga atau P. Ini adalah hukum permintaan, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ekonometrika itu adalah nanti follow up-nya itu adalah membentuk model yang menggambarkan kausalitas antara beberapa variabel. Secara spesifik, variabel itu dibagi menjadi dua, ada variabel independen atau X, ya, kalau dalam ilmu statistik, dan variabel dependent atau Y. Nah, pembentukan model dalam ekonometrika itu berdasarkan teori. Ya, mohon diingat-ingat di sini, model dalam ekonometrika didasarkan dari teori, bukan dari opini. Ya, opini apa? Opini pengambil kebijakan, opini pemerintah, atau kesimpulan pribadi dari peneliti, tidak boleh. Model harus didasarkan berdasarkan teori. Teori adalah kesepakatan penemuan dari ahlinya, ya, dari berbagai pengamatan dan pengalaman, kemudian disusun sebuah teori yang disepakati bersama dan diakui kebenarannya. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan gambaran yang valid, yang ilmiah terhadap model yang disusun dari teori ekonomi atau ekonometrika, maka ekonometrika itu harus didasarkan dari teori. Ya, oke. Ini contohnya adalah teori permintaan. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel D, demand, atau kuantitas produk, atau permintaan, dengan variabel harga P. Variabel harga ini adalah variabel independen, variabel bebas, dan D-nya atau key permintaan, kuantitas permintaan, itu adalah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Hukum permintaan mengatakan bahwa semakin tinggi harga, maka akan semakin turun permintaan. Sebaliknya, semakin turun harga akan mengakibatkan semakin tingginya permintaan sebuah komoditi. Ingat, ini jangan sampai kebalik, ya. Jangan sampai kebalik, D mempengaruhi P, tetapi harus P mempengaruhi D. Karena P ini variabel independen dan D-nya permintaannya adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Ini adalah dari sisi teori ekonomi. Yang kedua, dari sisi teori statistik. Teori statistik ini berfungsi untuk proses pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Data apa? Ya, data permintaan dan data-data harga. Karena di sini kita ambil contoh adalah hukum model dari hukum demand atau permintaan, maka yang dikumpulkan adalah data-data mengenai komoditi atau kuantitas komoditi atau permintaan dengan harga yang terjadi pada saat itu. Dengan metode statistik ini nanti akan dikoding, ditemukan rata-ratanya berapa, modus, median, ya, min. Ini adalah teori statistik, dan nanti akan disusun sebuah model berdasarkan teori regresi linier
Ya, ingat dari regresi linear di statistik ya. Itu adalah ilmu statistik. Lalu dari sisi ilmu matematik ini dibutuhkan untuk membentuk model kuantitatif dari hubungan kualitatif persamaan antara permintaan dan harga atau hukum permintaan tadi. Dikuantitatifkan berdasarkan teori matematika, yaitu dalam bentuk model persamaan garis linier seperti ini, bahwa D, demand, permintaan atau komoditas sebuah barang dipengaruhi oleh P, ya, price, di mana dalam teori persamaan garis linier di sini ada komponen A dan B. A ini adalah intercept dan B itu adalah slope dari garis linier. Nanti akan kita bahas selanjutnya pada metodologi ekonometrika ya. Yang penting sekarang kita tahu dulu bagaimana terjadinya persamaan ini ya. Terjadinya model ini adalah model ya. Jadinya model ini disusun dari kerangka teori ekonomi, teori statistik, dan teori matematik. Kemudian muncul model persamaan seperti ini, disebut sebagai persamaan garis lurus kalau dari teori matematika. Kalau dari statistik adalah model regresi linear, dan kalau dari ekonomi disebut sebagai hukum permintaan. Dan model ini kemudian nanti akan diuji hipotesisnya ya, berdasarkan teori statistik tentang teori ekonomi secara empirik, secara data-data angka yang diolah dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang sudah dilakukan. Ini adalah model. Oke, mari kita pertajam lagi, apa sih model ini. Jadi nanti dalam teori ekonometrika yang kita cari itu ya ini, model ini. Kebetulan ini adalah model permintaan ya. Bisa model-model yang lain. Ini contohnya kita adalah model yang disusun berdasarkan teori permintaan. Oke, kita coba lihat apa sih model itu sebenarnya. Ya, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, model, pengertian model. Pengertian model. Oke, pengertian model. Model itu adalah penyederhanaan dari realitas perilaku ekonomi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Penyederhanaan dari realitas perilaku ekonomi. Dalam contoh kita, realitas perilaku ekonomi ini adalah perilaku dalam permintaan sebuah komoditi, misalnya beras, yang digambarkan menjadi teori permintaan berdasarkan hubungan statistik regresi, di mana D tadi dipengaruhi oleh P ya, menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi model ini tujuannya adalah menyederhanakan sebuah fenomena di lapangan menjadi sebuah asumsi teori persamaan berdasarkan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi, statistik, dan matematik. Menyederhanakan. Untuk apa disederhanakan? Biar gampang menganalisisnya, biar gampang dilihat adanya hubungan kausalitasnya antara variabel-variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi, antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Disederhanakan dalam bentuk model. Yang kedua, dari model yang baik, seorang peneliti dapat menerangkan dan meramalkan sebagian besar dari apa yang terjadi dengan realitas. Ya, dengan model itu pengambil kebijakan atau pemerintah misalnya
dapat mengambil suatu kebijakan, dapat meramalkan ya berapa sebenarnya permintaan komoditi beras ya, produk Indonesia tahun 2021. Itu digambarkan dalam sebuah model tadi. Berapa sih sebenarnya tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2021? Maka seorang ahli ekonomi bisa memperkirakan dengan membentuk model teori inflasi berdasarkan dari parabel-parabel yang mempengaruhi dan parabel yang dipengaruhi. Kalau menggunakan teori demand, peneliti akan menyederhanakan dalam bentuk model di mana harga itu mempengaruhi jumlah komoditi atau jumlah permintaan barang. Kalau misalnya digunakan teori inflasi misalnya, bahwa inflasi dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, terus besarnya pajak, nah itu disebut parabel yang mempengaruhi dari tingkat inflasi. Semua model disusun berdasarkan teori ya. Yang ketiga, model dinyatakan dalam bentuk matematis, bisa dalam bentuk grafis, bisa dalam bentuk skema, bisa dalam bentuk diagram, dan bentuk-bentuk lainnya. Jadi model yang akan disusun dalam ekonometrika nanti disusun dalam bentuk matematis dan grafis ya. Ini pengertian model. Hingga dari pengertian ini Anda bisa mendapatkan gambaran bahwa memang dalam mempelajari ekonometrika sebenarnya tujuannya adalah membentuk sebuah model dari fenomena ekonomi yang akan dianalisis ya untuk dapat menyusun sebuah kebijakan. Nah, dari model itu kemudian diambil sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pemerintah. Ya, misalnya setelah disusun model berapa sebenarnya tingkat inflasi Indonesia tahun 2021, bahkan di situ sudah ketemu empirisnya, misalnya inflasinya adalah 10% per tahun. Nah, maka seorang ahli ekonomi bisa memperkirakan, oh berarti dengan adanya tingkat inflasi 10%, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan biar inflasinya itu enggak terlalu tinggi. Apa faktor yang mempengaruhi inflasi? Antara lain tadi adalah jumlah uang yang beredar, kemudian tingkat suku bunga, dan besarnya pajak pemerintah. Nah, ini yang harus dikendalikan agar apa? Agar tingkat inflasi tahun depan itu tidak terlalu tinggi. Ini tujuannya membentuk model dalam fenomena ekonomi sehingga kebijakan ekonomi itu bisa diprediksi secara realistis. Ini ada realitas ya, secara nyata, tidak berdasarkan perkiraan saja, tidak berdasarkan opini-opini publik saja. Jadi berdasarkan besaran-besaran ekonomi yang terukur ya, sehingga karena terukur, hasil dari analisis ekonomi itu menjadi kebenarannya menjadi semakin tinggi. Inilah sebenarnya tujuan dari pembahasan teori ekonometrika. Oke, jadi sini dulu, nanti akan kita lanjut